Allahu 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 Allah Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Segenap puja dan puji milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada al dan sahabat kerabat beliau sekalian, para alim, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang muktabar. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya berbicara tentang sholat, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan sholat, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, di mana penjelasan Allah menyebutkan sesungguhnya sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka marilah sama-sama kita bertafakkur kepada Allah sembari bermuhasabah diri berkenaan dengan sholat yang selama ini sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan, baik yang baru selepas daripada masa balighnya ataupun sudah hidup selama 20, 30, bahkan lebih 40 tahun beribadah kepada Allah. Sejauh mana sholat itu sudah menjadi hal yang kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka para ulama menafsirkan berkenaan dengan sholat, yang mana sholat itu sendiri berdiri daripada 3 huruf. Yang pertama huruf shad. Ditafsirkan makna daripada shad yang ada pada kalimat sholat bermakna sidqul qawli. Jadi sholat itu hakikatnya adalah orang-orang yang telah mendirikan sholat, maka ada pada dirinya yaitu sidqul qawli, senantiasa dirinya di dalam kehidupan sehari-hari mengeluarkan kata-kata yang jujur. Bermakna orang yang telah mendirikan sholat ada pada dirinya cerminan, yaitu senantiasa berkata dengan perkataan yang jujur. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah.
Ketahuilah bahwasanya di dalam kehidupan ini satu-satunya cerminan yang layak untuk dijadikan uswah contoh dalam kehidupan adalah berkenaan dengan solatnya seseorang. Rasulullah pun jauh-jauh hari telah mengingatkan berkenaan dengan perilaku solat. Kenapa dengan perilaku solat? Dikarenakan tatkala seseorang masuk di dalam takbiratul ihram, di sana masuk daripada larangan-larangan ihram yang tidak bisa dia lakukan, haram dalam solat. Termasuk di dalamnya yang mampu membatalkan solat, dia tidak boleh berkata-kata, tidak boleh makan dan minum, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, sama halnya seperti larangan pada membatalkan puasa. Maka orang-orang yang senantiasa mendirikan solat, awal masuk takbiratul ihram dimulai dengan ucapan-ucapan yang baik. Semua ucapan yang baik. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masuk dalam kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tatkala masuk pada kalimat inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku ya Allah, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Di sana ada bentuk yaitu kalimat pengakuan, di mana setiap orang yang sholat semuanya mengakui apa yang diakui, yaitu sidqul qauli, berkata dengan jujur akan kepasrahan, semua diserahkan kepada Allah. Hana urang yang hana serah ba Allah amate, beliau melaksanakan daripada solat. Ya Allah, segala yang berkenaan dengan solat saya ini ya Allah, diawali dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam, ini semuanya saya serahkan kepadamu ya Allah. Katanya hanya dituntut secara syariat kita sudah menyelesaikan. Urusan terima atau tidak diterimanya solat, ini hak daripada prerogatif Allah. Ibadahku ya Allah kuserahkan pula kepadamu ya Allah, hidupku dan kuserahkan kepadamu, dan matiku ya Allah lillahi rabbil alamin. Namun kenapa tatkala selesai daripada solat, yang kalimat pengakuan tadi itu dilakukan, ini tidak terimplementasi ba'da shalah, setelah solat? Kenapa kita tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang jujur tatkala lepas daripada solat? Hanya di dalam solat kita menjaga membaca suratul Fatihah 7 ayat, tidak pernah dikurangi. Nah pernah dak kurang dengan sembahyang? Hana pernah. Tasbih di dalam solat sekalipun itu sunat hai'ah, pernahkah kita mengurangi subhana rabbil azimi? Selalu kita mengusahakan untuk sampai dengan 3 kali. Tahiyat dalam solat selalu kita usahakan dalam keadaan tidak yang darurat, innaka hamidum majid, tidak pernah dikurangi. Namun kenapa selesai daripada solat berurusan dengan hablum minan nas, kita tidak mampu lagi untuk memposisikan diri seperti dalam solat? Ada informasi yang sampai, terkadang kita mengurangi, terkadang kita melebih-lebihi. Ketika kita berhadapan dengan sesama manusia, terkadang kita tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan hikmah, tidak mampu berkata dengan perkataan yang jujur, yang mampu meyakinkan orang lain
terutama dengan hal-hal yang mampu membawa kepada maslahat. Kenapa terlalu banyak dusta di dalam kehidupan ini? Bukankah Rasulullah menyebutkan bahwasanya al-kazibu laisa ummati, orang yang selalu hidupnya dalam keadaan berdusta bukan bagian daripada umatku, kata Rasulullah. Maka hari ini cerminan solatnya kita hari ini tana kalen idang ngan hana idang semayang tiroro urang. Pada hakikat solat, lihat hari ini, coba bermuhasabah diri, sudahkah kita hari ini pada posisi sidqul qauli, orang yang mampu berkata dengan perkataan jujur atau tidak? Bila mana belum berada pada posisi yang sidqul qauli, maka perbaiki terus solat kita. Solat tidak salah, namun kitanya yang bermasalah. Bermasalah, baik bermasalah mungkin dalam tatanan ilmu berkenaan dengan solat ini belum selesai. Makanya terjadi kesalahan dalam solat. Jadi draw tubuh semayang hana pernah salah. Yang salah siapa? Pelakunya. Berkenaan dengan apa salahnya? Dengan tatanan ilmu menuju kepada solat, berkenaan mulai daripada bab taharah ciperiksa suci atau tidaknya kita, kemudian berkenaan dengan suci pakaian ataupun sucinya tempat, coba periksa itu semua. Selesai daripada bab taharah, periksa kembali apa yang perlu diperiksa berkenaan dengan solat, hal-hal mulai daripada rukun solat, kenal atau tidak, sunat abad dalam solat, kenal atau tidak, sunat hay'ah dalam solat, kenal atau tidak, hal yang mampu membatalkan daripada solat, apa itu, kenal atau tidak. Setelah mengenal daripada hukum fikih solat, kemudian masuk kepada kaul dalam solat. Apa kaul dalam solat? Mulai daripada belajar tajwid berkenaan dengan rukun-rukun qauli yang keluar daripada lisan kita. Nah, coba periksa Al-Fatihah yang katanya baca betul puhana. Ho tajak tengku, tajak ba orang yang faham daripada ilmu tajwid, ilmu qiraat. Belajar kepada mereka. Perle tamerno yang lain-lain perle tengku, tapi perlein yang tamerno katanya adalah Fatihah. Periksa daripada huruf-huruf Al-Fatihah yang kita keluarkan, makharijul huruf, tempat keluar huruf kita benar atau tidak. Selama itu masih solat, maka ketahuilah bahwasanya hakikat semayang untuk melahirkan sidqul qauli tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah lahir ketika kesalahan demi kesalahan itu terus tertimbun di dalam kehidupan kita dikarenakan kejahilan yang kita miliki. Hadirin sidang jamaah subuh yang terhormat. Kemudian para ulama menafsirkan daripada kalimat lam pada kalimat solat. Apa makna daripada huruf lam? Bermakna lam adalah layyinul qalbi. Hendaknya orang-orang yang telah mendirikan daripada solat, maka hatinya itu akan mencerminkan hati yang penuh dengan kelembutan. Setiap insan yang telah mendirikan solat, menjunjung tinggi daripada perintah Allah, terutama berkenaan dengan solat, maka senantiasa akan timbul di dalam hatinya yaitu layyinul qalbi. Hatinya akan dalam keadaan lembut. Ketika dia menghadapi satu-satu permasalahan dengan manusia yang lainnya, selalu dia memberikan kata maaf kepada orang tanpa menunggu diminta maaf. Ketika dia melihat orang yang kesusahan, maka hatinya akan langsung hidup, akan langsung aktif melihat kesusahan orang lain, maka dia segera melepaskan hajat kesusahan orang tersebut. Orang yang memiliki kelembutan hati, maka di dalam kehidupannya
dia akan senantiasa untuk terus berta'awun, menolong orang lain, untuk terus kasih sayang dengan orang yang lemah. Kemudian dia senantiasa membangun komunikasi yang baik antar sesama. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan tentang keselamatan akhir daripada hayat seseorang berkenaan dengan solat, berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan sedekah, ibadah apapun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun Al-Quran menceritakan satu-satunya cerita untuk melihat, mengukur akan keberhasilan hidupnya seseorang di dalam dunia ini. Apa kata Al-Quran? Orang manusia kembali kepada Allah, bentuk daripada dia sukses dalam hidupnya atau tidak, hanya satu kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia kembali dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Orang tidak kembali dengan solatnya, orang tidak kembali dengan puasanya, dengan zakatnya, tapi dia kembali dengan biqalbin salim. Dia akan menghadap kepada Allah, illa man atallahu biqalbin salim, hati yang selamat. Bagaimana seseorang mampu menyelamatkan hatinya? Senantiasa di dalam kehidupannya untuk terus menerus tazkiyatul qulub, bersihkan hatinya, tazkiyatun nufus, dia bersihkan jiwa-jiwanya, dia kemudian tazkiyatul mal, dia bersihkan daripada harta-hartanya, daripada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mudahnya seseorang hari ini mengucapkan kalimah la ilaha illallah pada saat sakaratul maut adalah ketika seseorang itu punya kebersihan hati, gelih hati. Makanya kenapa hari ini kita mendengar dari beberapa masyayikh katanya, daripada guru-guru katanya, wate kebaca daripada Al-Quran, kebaca hadis, kebaca daripada kitab-kitab. Di sana akan kita temukan dalam berbagai macam riwayat disebutkan bahwasanya waliyun min auliyaillah, para wali Allah. Kenapa mereka yang pertama menjadi wali Allah? Kemudian apa alasannya ketika seseorang yang dekat dengan Allah itu, apa yang dihajatkan oleh mereka mudah diterima oleh Allah? Apa alasan kuatnya? Alasan kuatnya adalah wali-wali Allah, orang-orang salih, orang-orang golongan mukarrabin. Mereka itu senantiasa hatinya itu bersih, hanggudong, hanaku kegau, ya, hana dengki dengan orang lain, tidak punya perasaan iri kepada orang lain, hana ria lam hati. Jadi ria itu cerminannya bukan di luar, karena umumnya katanya sering salah menafsirkan makna ria. Umar dengku imumnya wate gedang imum cukup lagak suara nyan karya kenyan, bukan. Umat tungku haji nyan awate ke sedekah kena masjid ketulih nan raya-raya nyan karya nyan kan nyan ria tunggu. Nah, umat di bulan nyan kagem sedekah bu tip-tip bengah uros Senin, nyan karya tunggunya bukan. Karena ria itu penyakit hati. Hana so depu. Yang tahu dia ria atau tidak adalah bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah. Hanya tajengkai le katanya, hanya tahu ko le katanya. Rianya penyakit hati. Kan penyakit luar je. Penyakit hati. Naidu ria, naidu takabur, naidu gibah, naidu ujub, sabah tiga.
yang merusak daripada tatanan ibadah dalam kehidupan, nyo berkenaan yang pertama ujub, menyekan roh kon memendum. Ya, nyandia kena hotel tejak garang tu. Ira kutip subuh ku jak berjamaah. Yang tengok-tengok rumahnya putra, yang ada puih segai rumah. Ya, nya ujub yang kena. Oh yang tejak kena. Merasa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Bahaya, cukup bahaya. Takabur juga demikian. Ya, ho yang tajak berdengar daripada su kedayang. Ya, nyambung sombong. Ya, bukankah iblis laknatullah alaih yang berawal daripada dalam syurga kepetubit oleh Allah? Ku sebab tidak ada sebab yang lain. Sebab dikeluarkan dari dalam syurga satu kalimatnya, ana khairum minha. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Ana urusan pi lunak sujud kepada Adam. Ana khairum minha. Ini kalimat adalah kalimat daripada takabbur. Sombong, saya lebih baik daripada Adam. Dikeluarkan oleh Allah dari dalam syurga. Uronyo katanya dalam taman syurga. Katanya mandum bengahnya yang kata itikaf dalam masjid ini. Coba tunjuk tangan katanya, termasuk orang tuan. Adakah kita yang sudah menikmati daripada nikmat syurga? Kalau menunggu. Nak pernah takalan syurga? Belum. Nak pernah tandu pada syurga? Belum. Kenapa hari ini kita menyombongkan diri di atas rundunya Allah? Kenapa kita sombong berjalan di atas bumi Allah? Jatah syurga belum nak. Jaminan syurga belum ada. Kok berani-beraninya katanya? Sombong di atas permukaan bumi Allah. Ingat, yang dahulu dalam syurga Allah keluarkan, cuma kesalahannya karena sombong. Bagaimana mungkin hari ini kita belum masuk diizinkan tiket masuk oleh Allah? Tok dengan modal katanya sombong, hendak dalam syurga. Maka hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, daripada kalimat solat. Di sana kita melihat ada huruf ta. Hakikatnya solat itu sendiri, ketika seseorang telah mendirikan daripada solat, maka seseorang tersebut hendaknya melakukan, yaitu tarkahul ma'asi. Orang yang telah mendirikan daripada solat, senantiasa dia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Karena kenapa? Orang yang sudah mendirikan solat tadi, dalam sembahyang benar kata pengakuan kepada Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Baik bentuk yang baik maupun bentuk yang jahat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna apa? Kita menjunjung tinggi apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Imtisal fi awamirillah. Kita menjunjung tinggi dari segenap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, kita lakukan. Wajtanibu fi nawahi. Dan kita senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orangnya kepegang oleh Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya innamal khamru wal maisir, semuanya itu haram, tinggalkan. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Muqaddimah zina, lanjut, tinggalkan. Dilarang oleh Allah untuk membunuh sesama muslim, tinggalkan. Dilarang oleh Allah untuk menyakiti perasaan sesama muslim, tinggalkan. Dilarang oleh Rasulullah di dalam hadisnya, jangan sekali-sekali kalian itu la yadkhulal jannah, kau tidak akan pernah masuk surga. Qatimur rahim, ketika seseorang qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, jangan kau harap surga untukmu. Jangankan surga, bau surga yang sudah kecium 500 tahun perjalanan, kau tidak akan pernah dapati
aroma bau surga ketika kamu tidak baik dengan tetanggamu, ketika kamu tidak baik dengan keluarga kandungmu sendiri, ketika kau tidak baik dengan hidup di dalam lingkungan masyarakat. Maka orang-orang yang mendirikan solat hendaknya diduduki di dalam jiwanya, yaitu sifat tarkahul ma'asi, senantiasa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, baik kemaksiatan yang secara zahiriyah maupun kemaksiatan secara batiniyah. Karena takwa dibagi kepada dua, yaitu takwa sirran dan takwa alaniyah. Takwa secara terang-terangan umumnya banyak dilakukan oleh kita semuanya. Katanya takwa secara terang-terangan. Namun hari ini kita harus terus belajar, terus berusaha untuk mampu bertakwa secara sirran, secara sirnyo yang agak beranggu. Takwa awak dalam keadaan katanya tidro. Bagaimana katanya melawan daripada nafsu, melawan daripada hasrat yang truh bak katanya. Makanya disebutkan tatkala hari ini manusia dianugerahi oleh Allah nafsu dan akal, tatkala mampu melawan daripada nafsunya, maka martabat katanya lebih tinggi daripada malaikat Allah. Dan tatkala nafsu yang kita kedepankan, maka pada saat itu martabat kita lebih rendah daripada hewan, daripada binatang. Bahkan dalam Al-Quran ditambahkan dengan kalimat balhum adal, lebih sesat daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, yang sudah masuk dalam kategori orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini tengku jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus berusaha dan belajar. Bukankah hari ini kita menyampaikan bahwasanya kita ini adalah seorang yang berakidah aswaja. Kami adalah barisan daripada kelompok yang berakidah dengan akidah aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau memang hari ini sudah menyampaikan komitmen yang seperti itu, maka hendaknya kita pula memiliki jiwa dan karakter layaknya seorang aswaja. Yang pertama as-safa, senantiasa katanya belajar untuk membersihkan hati kita. Ya. Kemudian al-wafa, hendaknya kita tidak mengkhianati daripada perkataan kita sendiri. Kemudian yang ketiga al-jafa, hendaknya ketika kita dimuliakan oleh orang lain kita tidak melambung tinggi. Makanya aswaja, as-safa, urang aswaja senantiasa membersihkan hati. Ya. Kemudian al-wafa, aswaja ini Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan pernah mengingkari daripada perkataannya sendiri. Yang ketiga al-jafa, orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan pernah melambung tinggi tatkala dia menerima daripada pujian orang lain. Itulah pada hakikatnya berkenaan dengan solat yang kita lakukan, dan pada akhirnya kita termasuk daripada kelompok yang disebut oleh Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat berkenaan dengan 73 kelompok yang akan lahir pada akhir zaman. Dan pada saat itu para sahabat, ketika Rasulullah mengatakan kulluhum finnar, semuanya masuk dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Tanya para sahabat, mahyal wahidah ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasul? Jawab Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, itulah dia orang-orang yang di dalam kehidupannya berjalan dia di atas syariatku dan syariat para sahabat. Maka pada saat yang demikian itu masuklah dalam kelompok yang dimaksud oleh Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu ahlus sunnah wal jamaah,
Bagaimana cerminan mereka? Orang Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa memiliki hati yang bersih. Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa mereka memiliki ucapan yang tidak pernah dia khianati. Ahlussunnah wal Jamaah mereka punya cerminan senantiasa mereka itu tatkala dimuliakan mereka tidak pernah melambung tinggi, hana minta popularitas, hana minta kemasyhuran. Yang mereka cari dalam hidup di dunia ini adalah semata-mata mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna di dalam kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.